pusat cahaya. Dharma, bayangkan pelabuhan-pelabuhan yang ramai, namun tertata di tepian Sungai Musi, di balik hiruk-pikuk perdagangan rempah dan emas. Suasana batin kerajaan ini sangatlah tenang. Sriwijaya adalah jantung spiritual agama Buddha di Nusantara. Ribuan biksu dengan jubah safran memenuhi biara-biara besar, di mana suara lantunan doa bergema selaras dengan deru angin laut. Seorang peziarah Tiongkok bernama Itzing bahkan mencatat bahwa siapapun yang ingin mendalami ilmu agama di India harus singgah dan belajar di Sriwijaya selama 1 atau 2 tahun. Kota pusat kerajaan menjadi universitas terbuka bagi para pencari kebenaran dari berbagai penjuru dunia. Penyatuan Nusantara dan semenanjung kedamaian di dalam negeri didukung oleh kekuatan armada laut yang tak tertandingi. Dengan kebijakan diplomasi yang cerdas dan kekuatan militer yang disegani, Sriwijaya mulai memperluas pengaruhnya untuk mengamankan jalur perdagangan internasional semenanjung Malaya dan Thailand. Sriwijaya menancapkan pengaruhnya hingga ke Ligor Nahon Sitamarat di Thailand Selatan, memastikan kontrol atas tanah Genting Kra yang strategis. Laos dan Kamboja, pengaruh budaya dan politik Sriwijaya merambah ke wilayah daratan Indochina, menciptakan hubungan patronase yang kuat dengan penguasa setempat Jawa melalui hubungan erat dengan dinasti Shailendra. Sriwijaya memastikan stabilitas di Pulau Jawa, menciptakan harmoni antara kekuatan maritim Sumatera dan kekuatan agraris Jawa. Tumasik Singapura. Pulau strategis ini menjadi salah satu pilar pengawas lalu lintas kapal di Selat Malaka, menjadikannya pos terdepan yang makmur. Di bawah kepemimpinan Raja Raja yang bijaksana, penaklukan ini bukanlah penindasan, melainkan penyatuan di bawah payung perlindungan Sriwijaya. Pajak yang adil dan jaminan keamanan dari bajak laut membuat para pedagang dari Arab, India, dan Tiongkok merasa aman. Rakyat hidup dalam kecukupan. Sawah-sawah menguning di pedalaman, sementara pasar-pasar di pesisir penuh dengan barang-barang eksotis. Inilah era di mana Nusantara dikenal sebagai Suvarnadvipa, atau Pulau Emas, sebuah masa di mana kekuasaan politik bersanding mesra dengan kesucian spiritual. Di bawah kepemimpinan Raja Balaputradewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak keemasan yang paling gemilang. Ia bukan hanya seorang penguasa yang mewarisi darah agung dinasti Shailendra, tetapi juga seorang visioner yang menyatukan kecerdasan politik dengan ketulusan spiritual. Sang pemersatu dua darah, Balaputradewa adalah simbol persatuan antara tanah Jawa dan Sumatera. Sebagai putra dari Samaragrawira dan cucu dari Raja Wisnu, ia membawa harisma kepemimpinan yang tenang namun tegas. Di bawah perintahnya, istana bukan lagi sekadar tempat kekuasaan, melainkan pusat pengabdian kepada rakyat dan dharma. Diplomasi emas dan pendidikan global. Kemuliaan Balaputradewa paling terpancar melalui kebijakan luar negerinya yang sangat dermawan. Ia memahami bahwa kekuasaan yang abadi tidak dibangun di atas pedang, melainkan di atas ilmu pengetahuan, pembangunan di Nalanda. Salah satu bukti kemuliaannya tercatat dalam prasasti Nalanda di India. Balaputradewa membangun sebuah biara megah di Universitas Nalanda bagi para pelajar dari kerajaannya. Ia bahkan meminta Raja Dwapaladewa dari kerajaan Pala untuk membebaskan pajak 5 desa di India demi membiayai kebutuhan para mahasiswa Sriwijaya yang belajar di sana. Keadilan yang dirasakan rakyat di dalam negeri, ia dikenal sebagai raja yang turun langsung ke pasar dan pelabuhan. Ia memastikan tidak ada pejabat yang memeras pedagang asing. Baginya, setiap tamu yang datang ke Sriwijaya adalah pembawa berkah bagi ekonomi kerajaan.